Martial Peak 3580. Panah sudah di tali busur. Saya tidak punya pilihan selain melepaskannya. Suara Yang Kai dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Namun, sejak zaman kuno, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang lain. Jadi aku harus meminta kalian berdua untuk membantuku. B5 segera berkata dengan dingin. Saya tidak setuju. Itu bukan terserah kamu. Yang Kai mendengus dingin. Dia masih perlu membujuk Chang Tian. Tetapi dia sudah memutuskan bagaimana harus bertindak di pihak B5. Benua bela diri surgawi hanyalah permulaan. Jadi bahkan jika B5 tidak setuju, itu tidak akan berguna. Dia hanya bisa menelan wilayah B5 satu persatu. Dan ketika saatnya tiba, B5 tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan. Melihat Yang Kai bertindak begitu mendominasi, ekspresi B5 menjadi lebih buruk. Chang Tian tersenyum padanya dan berkata, Nyonya, tidak perlu terlalu marah. Little Boy yang benar sebelumnya. Wilayah iblis tidak akan bisa bertahan lama. Jika kita dapat menggunakan wilayah iblis yang runtuh untuk ditukar dengan wilayah iblis yang utuh, kesepakatan ini tidak akan merugikan siapapun. B5 berbalik untuk menatapnya dan mencibir. Apakah kamu tidak takut dia akan membakar jembatan setelah melintasinya? Chang Tian tersenyum ringan. Umur hidup raja ini terbatas. Saya hanya ingin menemukan jalan keluar untuk 100 benua roh dalam hidup saya. Saya tidak meminta terlalu banyak. B5 tertegun sejenak sebelum tersenyum lagi. Bagus. Selama kamu membiarkan dia menelan 100 benua roh kamu terlebih dahulu, senior ini akan menyetujuinya. Bagaimana? Tidak seperti Saint Iblis lainnya. Meskipun Chang Tian juga merupakan Saint Iblis, wilayahnya hanya memiliki 100 benua roh. Jika hanya benua bela diri surgawi di sisinya yang dilahap, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, jika 100 benua roh ditelan, maka Chang Tian tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Terlebih lagi, Yang Kai sudah menyampaikan maksudnya, jadi dia tidak bisa menolaknya. Tetapi jika dia bisa menyeret Chang Tian ke air berlumpur sebelumnya, kekhawatirannya akan sangat berkurang, dan dia tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita. Chang Tian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Rencana Nyonya benar-benar bagus. B5 dengan dingin mendengus. Jangan bilang kamu bahkan tidak mengerti ini. Chang Tian mengangguk ringan. Kata-kata Nyonya masuk akal. Mari kita mulai dengan benua 100 roh raja ini. Mendengar ini, Yang Kai sangat gembira. Apakah senior setuju? Jika kamu bisa menjanjikan saya beberapa kondisi. Senior, tolong bicara, kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Perlakukan semua makhluk hidup di benua 100 rohku dengan baik. Dan jangan biarkan mereka mati tanpa alasan. Yang Kai tersenyum. Tentu saja tidak ada masalah. Bahkan jika senior tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan bertindak seperti ini. Kedua, saya ingin 10 kali wilayah benua 100 roh saya. Chang Tian melanjutkan. Itu tidak akan menjadi masalah. Yang Kai setuju tanpa memikirkannya. Benua 100 roh hanyalah satu benua. 10 kali ukurannya setara dengan 10 benua. Dan B5 memiliki lusinan di bawah komandonya. Ketika saatnya tiba, dia akan dapat membagikan sedikit tanah mereka untuk memenuhi kondisi ini. Terlebih lagi, wilayah yang baru diperluas dari dunia kecil misterius adalah perpaduan dari lusinan benua. Jadi tidak diketahui berapa kali lebih besar dibandingkan dengan benua 100 roh. Bagi Yang Kai, kondisi ini sama sekali bukan syarat. Dia bisa dengan mudah memenuhinya. Ketiga Chang Tian berhenti sejenak sebelum tersenyum. Syarat ketiga ini sebenarnya bukan syarat. Hanya saja skemamu terlalu besar. Jika kamu hanya mengandalkan Raja dan Nyonya Bei ini, saya khawatir kamu tidak akan bisa mencapainya. Kamu akan membutuhkan pembantu lain untuk berhasil. Yang Kai berkata, seharusnya tidak ada masalah dengan Rumeng. Chang Tian jelas juga memikirkan hal ini dan sedikit mengangguk. Jika kamu menambahkan Yu Rumeng juga baiklah. Raja ini setuju. Terima kasih banyak, senior. Yang Kai sangat gembira. Dan batu di hatinya akhirnya terangkat. Dia diam-diam berencana untuk segera pergi ke benua 100 roh dan melahapnya. Pada saat itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku juga punya syarat. B5 berteriak.
Yang Kai dalam suasana hati yang baik dan tidak dapat diganggu untuk berdebat dengannya. Kondisi apa yang kamu miliki? Bei Limo menggertakkan giginya dan berkata, kamu harus tahu bagaimana kondisiku. Yang Kai terdiam sesaat sebelum menjawab. Bagus, setelah masalah ini selesai, saya akan melakukan apa yang kamu inginkan. Meskipun Bei Limo tidak mengatakannya secara eksplisit, baginya, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan kembali kebebasannya dan menghapus merek jiwa yang telah ditanamkan Kai di laut pengetahuannya. Bulu mata Bei Limo bergetar dan dia tidak lagi berbicara. Setelah semuanya beres, retakan tiba-tiba muncul di depan keduanya. Dan suara yang Kai terdengar, tolong pindah. Chang Tian dan Bei Limo saling melirik sebelum keduanya bergegas ke celah dan menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Huo Lun berdiri di puncak gunung, sedingin es. Baru setelah retakan di depannya menghilang, Huo Lun jatuh ke tanah, terengah-engah. Alasan dia sangat ketakutan bukan karena dia telah melihat dua Saint Iblis, tetapi karena mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara yang melayang dari langit. Ketika dia mendengar sesuatu yang seharusnya tidak dia dengar, satu-satunya hasil adalah dibunuh dan dibungkam. Dalam waktu singkat tadi, dia merasa seperti telah berjalan bolak-balik di antara gerbang neraka berkali-kali. Untungnya, hasil akhirnya tidak buruk. Beberapa tembakan besar itu tampaknya tidak tertarik padanya, memungkinkan dia untuk mempertahankan hidupnya. Di luar dunia kecil yang misterius, Chang Tian dan Bei Limo keduanya muncul dan secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke manik-manik di tangan Yang Kai. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah manik batas misterius yang telah membentuk dunianya sendiri. Baiya menangkupkan tinjunya dan berkata, salam, Yang Mulia. Salam, Senior Chang Tian yang agung. Bei Limo sedikit mengangguk. Sementara Chang Tian tersenyum ke arah Yang Kai dan berkata, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Aku akan menunggumu dan Saint Venerable Rumeng di benua 100 roh. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Senior, harap berhati-hati. Chang Tian mengangguk sebelum sosoknya berkedip dan menghilang. Setelah dia pergi, Bei Limo memelototi Yang Kai dan mencibir. Apakah kamu puas sekarang? Yang Kai tertawa dan berkata, Saint Venerable tidak perlu terlalu pahit. Jika masalah ini berhasil, itu akan bermanfaat bagi kita berdua. Bei Limo masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yang Kai tidak memberinya kesempatan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia juga pergi melalui gerbang dunia. Melihat ke arah Yang Kai pergi, Baiya berbisik, Yang Mulia, benua bela diri surgawi telah dihancurkan. Apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Bei Limo menatapnya dan bertanya. Baiya berkata, apakah kamu ingin bawahan ini mengumpulkan beberapa orang saat dia berbicara? Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggorok tenggorokan. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Bei Limo sangat marah karena dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Yang Kai. Alih-alih melampiaskan semua kemarahannya pada Baiya, bisakah kamu mengalahkannya? Jangan membodohi diri sendiri. Beritahu semua Half Saint yang masih berada di wilayah itu untuk pergi ke istana Sprout Snow. Ratu ini memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka. Mengatakan demikian, dia tidak lagi memperhatikan Baiya, berbalik, dan berjalan menuju gerbang dunia. Melihat ini, Baiya tanpa daya menggosok hidungnya. Tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi dan dengan cepat pergi juga. Benua bela diri surgawi telah ditelan, dan ruang di mana benua ini dulunya sekarang kosong. Dengan turbulensi kekosongan, bahkan gerbang dunia menjadi tidak stabil. Dan itu tidak akan lama sebelum menghilang. Jika dia menunggu sampai gerbang dunia runtuh, dia tidak akan bisa pergi. Benua Pantom, Kota Suci. Sebagai pusat wilayah Yurumeng, Kota Suci tampaknya tidak terpengaruh oleh perang antara dua dunia. Itu masih hidup dan ramai dengan orang-orang. Dengan komandan kepala iblis dan raja iblis muncul di mana-mana di Kota Suci. 200 km di luar Kota Suci adalah Istana Yurumeng. Pada saat ini, di ruang rahasia di bawah istana, Yurumeng sedang duduk bersila. Satu tangan membentuk serangkaian segel tangan sementara yang lain memegang buah ungu di bawah hidungnya. Saat dia menarik dan mengeluarkan napas, aura ungu buah ungu diserap ke dalam tubuhnya.
Hampir semua Saint Iblis telah terluka dalam pertempuran benua Eternal Heaven. Dan Yuru Meng tidak terkecuali. Gumpalan klon jiwanya telah terputus dan jiwa ilahinya telah rusak. Cedera seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam 1 atau 2 hari. Selama sekitar 1 tahun terakhir, dia terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya. Agaknya, itu sama untuk Saint Iblis lainnya yang klon jiwanya dihancurkan. Sekarang, kerusakan pada jiwa ilahinya hampir sepenuhnya sembuh. Tiba-tiba, Yuru Meng sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Matanya yang indah seterang bintang, dengan bintang, matahari, dan bulan yang mengalir di dalamnya. Matanya seterang bintang di langit malam, menggigit bibir merahnya dengan ringan. Yuru Meng mendengus dingin dan menutup matanya untuk terus menghirup buah ungu. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa menenangkan hatinya. Aura ungu yang telah melayang ke dasar hidungnya seperti domba yang hilang, tidak lagi mengalir ke tubuhnya melainkan menghilang setelah berputar-putar sebentar. Di dalam istana, Yang Kai bergegas ke segala arah saat dia memanggil Yuru Meng. Sekelompok penjaga yang mencoba menghentikannya terlempar. Seorang pelayan wanita yang menawan mengikuti di belakangnya, menghalangi jalannya saat dia dengan cemas berkata, "Raja Agung, ini adalah istana yang mulia. Jangan terlalu berisik." Jika Saint Venerable mengetahuinya, dia akan marah. Saat Yang Kai berjalan maju, dia memelototinya dan berkata, "Minggir, jangan menghalangi jalanku." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mendorong pelayan itu ke samping, hampir menjatuhkannya ke tanah. Setelah berjalan-jalan untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan jejak Yuru Meng. Tetapi gangguan ini telah membuat khawatir banyak penjaga istana, yang semuanya menatapnya dengan tatapan kosong. Yang Kai berdiri di tempat dan menggaruk kepalanya sebelum menoleh ke pelayan yang baru saja berbicara. "Di mana Yang Mulia? Kenapa dia menghilang?" Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Pelayan ini tidak tahu. Yang Kai kemudian bertanya kepada para penjaga, "Apakah kamu tahu di mana Yang Mulia sekarang?" Para penjaga tidak hanya mengabaikannya. Mereka bahkan menatapnya dengan ekspresi serius seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Yang Kai menyeringai dan hanya menutup matanya. Diam-diam merasakan. Meskipun teknik rahasia segel hati telah dipindahkan ke teratai pemanasan jiwa oleh Yang Kai, teknik rahasia ini tidak kehilangan efeknya. Jika Yang Kai menggunakan teknik rahasia ini untuk memahami posisi Yuru Meng, dia akan dapat menentukan di mana dia berada. Tentu saja, prasyaratnya adalah jarak mereka tidak terlalu jauh. Jika tidak maka akan sia-sia. Sesaat kemudian, ekspresi Yang Kai berubah dan dia menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Dengan tawa, hukum luar angkasanya berfluktuasi dan dia menghilang. Bersambung.